Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sosiologi Dakwah yang beranggotakan saya Muhammad Sabit Iman dengan NIM 302240087, dengan rekan-rekan saya Rizka Setiani Makfiroh dengan NIM 302240086 dan Najwa Ayu Kusuma dengan NIM 302240075. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang konsepsi dan posisi sosiologi dakwah, tujuan sosiologi dakwah, masyarakat dalam perspektif dakwah, dan hubungan dakwah dan masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yakni konsepsi dan posisi sosiologi dakwah. Yang pertama ada pengertian sosiologi dakwah. Sosiologi dakwah adalah cabang kajian yang memadukan antara ilmu sosiologi dengan aktivitas dakwah Islam. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, serta berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sedangkan dakwah adalah proses mengajak, menyeru, dan membimbing manusia menuju jalan Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, sosiologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dakwah dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Ia tidak hanya melihat dakwah sebagai ceramah atau khutbah, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara dai, mat'u, pesan dakwah, media dakwah, serta lingkungan sosial tempat dakwah berlangsung. Sosiologi dakwah menekankan bahwa dakwah tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial. Setiap masyarakat memiliki karakteristik budaya, struktur kekuasaan, tingkat pendidikan, ekonomi, dan pola pikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dakwah harus dipahami dan dilaksanakan dengan pendekatan sosial yang tepat. Yang kedua ada konsepsi dasar sosiologi dakwah. Dakwah sebagai proses sosial. Dakwah dipandang sebagai proses interaksi sosial, artinya dakwah melibatkan komunikasi antara individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Dalam proses ini terdapat pertukaran nilai, norma, dan pemahaman agama. Yang kedua, dakwah sebagai agen perubahan sosial. Sosiologi dakwah memandang dakwah sebagai kekuatan transformasi sosial. Dakwah tidak hanya bertujuan mengubah individu secara spiritual, tetapi juga memperbaiki struktur sosial, mengurangi ketimpangan, dan membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Yang ketiga, dakwah berbasis realitas sosial. Dakwah harus memperhatikan kondisi nyata masyarakat atau realitas sosial. Misalnya, pendekatan dakwah di masyarakat urban tentu berbeda dengan masyarakat perdesaan. Begitu juga pendekatan kepada generasi muda berbeda dengan generasi tua. Selanjutnya ada posisi sosiologi dakwah dalam ilmu pengetahuan. Ini yang pertama sebagai ilmu interdisipliner. Sosiologi dakwah berada di persimpangan antara ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ia menggunakan teori-teori sosiologi seperti teori perubahan sosial, teori konflik, teori interaksi simbolik, dan lain-lain untuk memahami dinamika dakwah. Yang kedua sebagai landasan strategi dakwah. Sosiologi dakwah menjadi dasar dalam menyusun strategi dakwah yang efektif. Dengan memahami struktur sosial masyarakat, seorang dai dapat menentukan metode, pendekatan, dan media dakwah yang sesuai. Yang ketiga sebagai alat analisis fenomena keagamaan. Sosiologi dakwah membantu menganalisis fenomena sosial keagamaan seperti radikalisme, sekularisasi, hedonisme, degradasi moral, serta pergeseran nilai dalam masyarakat modern. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sosiologi dakwah. Tujuan sosiologi dakwah ada 4. Yang pertama adalah memahami realitas sosial masyarakat. Tujuan utama sosiologi dakwah adalah memahami kondisi sosial masyarakat secara objektif dan ilmiah. Seorang dai harus mengetahui latar belakang budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta pola hubungan sosial dalam masyarakat. Tanpa pemahaman ini, dakwah berpotensi tidak efektif, bahkan bisa ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada meningkatkan efektivitas dakwah. Dengan pendekatan sosiologis, dakwah dapat disampaikan secara lebih tepat sasaran. Pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima karena sesuai dengan situasi dan kebutuhan mat'u.
Contohnya, dakwah di kalangan remaja dapat menggunakan media digital dan bahasa yang komunikatif. Sedangkan dakwah di kalangan orang tua bisa menggunakan pendekatan kultural dan tradisional. Yang ketiga ada mendorong perubahan sosial yang positif. Sosiologi dakwah bertujuan menciptakan perubahan sosial yang konstruktif. Dakwah tidak hanya menyentuh aspek ibadah individual, tetapi juga mendorong keadilan sosial, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Yang keempat, ada mencegah konflik sosial dalam dakwah. Dengan memahami struktur dan potensi konflik dalam masyarakat, seorang dai dapat menghindari pendekatan yang memicu perpecahan. Dakwah harus menjadi perekat sosial, bukan pemicu konflik. Selanjutnya ada masyarakat dalam perspektif dakwah. Masyarakat dalam perspektif dakwah ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, norma, budaya, dan struktur sosial yang mengatur kehidupan mereka. Dalam perspektif dakwah, masyarakat adalah subjek sekaligus objek perubahan. Mereka bukan hanya penerima pesan, tetapi juga pelaku aktif dalam membangun kehidupan sosial yang islami. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur masyarakat dalam perspektif dakwah. Unsur-unsur masyarakat dalam perspektif dakwah dibagi menjadi 4 poin lagi. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial meliputi pembagian peran, status sosial, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dakwah harus memahami siapa tokoh masyarakat, siapa pemimpin informal, serta bagaimana pola pengaruh sosial bekerja. Poin yang kedua yaitu nilai dan norma sosial. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma yang berbeda. Dakwah harus mampu mengakomodasi nilai lokal selama tidak bertentangan dengan syariat, serta melakukan koreksi jika ada norma yang menyimpang. Poin yang ketiga yaitu budaya dan tradisi. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dakwah yang bijak tidak serta-merta menolak budaya, tetapi melakukan proses islamisasi budaya secara bertahap. Yang terakhir ada stratifikasi sosial. Perbedaan kelas sosial seperti kaya, miskin, terdidik, tidak terdidik yang mempengaruhi pendekatan dakwah. Metode yang digunakan kepada kelompok intelektual tentu berbeda dengan kelompok masyarakat awam. Poin yang ketiga yaitu tipologi masyarakat dalam dakwah. Yang pertama ada masyarakat tradisional. Cenderung kuat dalam adat dan tradisi. Dakwah harus menggunakan pendekatan kultural dan persuasif. Yang kedua ada masyarakat modern. Lebih rasional dan kritis. Dakwah perlu menggunakan pendekatan argumentatif, ilmiah, dan berbasis data. Yang ketiga ada masyarakat urban. Seperti cepat, dinamis, dan individualistik. Dakwah perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial. Yang terakhir ada masyarakat rural atau pedesaan, relatif homogen dan kuat dalam ikatan sosial. Dakwah bisa dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Yang ketiga ada hubungan dakwah dan masyarakat. Yang pertama tujuan sosiologi dakwah. Yang pertama ada dakwah sebagai kebutuhan sosial. Masyarakat membutuhkan dakwah sebagai pedoman moral dan spiritual. Dakwah juga berfungsi sebagai menjaga keseimbangan sosial, membimbing perilaku, serta mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai kebaikan. Kedua, ada masyarakat sebagai lahan dakwah, yaitu masyarakat adalah ruang aktualisasi dakwah. Tanpa masyarakat, dakwah tidak memiliki objek. Oleh karena itu, hubungan keduanya bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Dan yang ketiga ada dakwah sebagai instrumen rekayasa sosial, yaitu dakwah dapat menjadi alat rekayasa sosial atau social engineering untuk membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Dakwah juga dapat mengubah pola pikir dan perilaku sosial. Keempat ada dakwah dan perubahan sosial, yaitu perubahan sosial adalah keniscayaan globalisasi, teknologi, dan modernisasi memengaruhi
pola hidup masyarakat. Dakwah harus adaptif terhadap perubahan ini tanpa kehilangan prinsip dasar ajaran Islam. Dan kesimpulannya, sosiologi dakwah merupakan kajian penting yang menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial masyarakat. Dakwah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia berkembang. Dengan memahami masyarakat secara ilmiah dan mendalam, dakwah dapat berjalan lebih efektif, relevan, dan mampu menciptakan perubahan sosial yang positif. Hubungan antara dakwah dan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Dakwah membentuk masyarakat dan masyarakat memengaruhi cara dakwah disampaikan. Oleh karena itu, seorang dai tidak hanya harus memahami ilmu agama, tetapi juga memahami ilmu sosial agar dakwah yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan umat secara nyata.